ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmatnya dan taufiknya kita di malam hari ini dimudahkan oleh Allah untuk bermajlis di tempat yang mulia ini, melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Qawaid Al-Arba' atau 4 kaidah mengenal kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang disusun oleh Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala dengan penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas ucapan penulis yang mengatakan tentang Hanifiyah. Penulis mengatakan, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi." Ketahuilah, semoga Allah membimbingmu untuk taat kepadanya. Annal hanifiyata millata Ibrahim, bahwasanya yang dimaksud dengan hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim, ya ciri khas agama Nabi Ibrahim itu adalah anta'budallaha mukhlishan lahuddin, yaitu engkau beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah firmankan di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Tapi ini sudah kita bahas tentang makna hanif, yaitu bertauhid kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian kita lanjutkan ucapan Syekh berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, "Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi," apabila kau sudah mengetahui bahwa Allah menciptakan dirimu untuk beribadah kepadanya seperti dalam ayat tadi, fa'lam, maka ketahuilah, annal ibadah la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, maka ketahuilah ibadah itu tidak akan dikatakan sebagai sebuah ibadah kecuali apabila ada tauhid di dalamnya. Ya, tanpa tauhid maka itu bukan ibadah namanya. Kama anna sholat, sebagaimana sholat, la tusamma sholatan illa ma'at toharoh,
Sebagaimana sholat. Sholat itu tidak dikatakan sebagai sholat kecuali apabila di dalamnya ada toharoh, suci. Ya, mau sholat 1000 rakaat juga, tapi nggak pakai wudhu, ya, maka dikatakan sholat nggak? Tidak. Maka demikian ibadah. Mau ibadah seperti apapun dia, jungkir balik kayak apapun dia ibadah, maka tidak sah ibadahnya kalau tidak ada apanya. Kok wudhu, tauhid, iya. Kalau tadi ya wudhu. Fa'idha dakhala syirku, kemudian lanjut kata beliau, fa'idha dakhala syirku fil ibadah fasadat kal hadath idza dakhala fit taharah. Maka apabila kesyirikan itu telah merasuk, telah tercampur ke dalam diri seseorang, ke dalam ibadah seseorang, maka rusaklah ibadah itu. Sebagaimana hadath apabila telah ada di dalam diri seseorang, maka rusaklah toharoh, rusaklah kesucian itu. Ya, mohon maaf, ada orang ya buang angin misalnya, cet gitu dok, sidik, sedikit saja dia buang angin. Bagaimana wudhunya? Padahal masih baru wudhu, saya teles loh ini saya. Masih basah ini dia, rambutnya masih basah. Ya baru selesai baca doa setelah wudhu, terus kemudian buang angin, cet gitu dok. Ya, atau kencing cuman 1 tetes saja dia. Apa wudhunya? Batal. Maka demikian juga syirik. Ada sedikit saja kesyirikan dalam diri seseorang, maka batal, rusak, hancur, hangus semua ibadahnya. Nah, ini analogi yang pas sekali yang dibawakan oleh beliau, menunjukkan pentingnya tauhid dan betapa bahayanya syirik. Ya, meskipun kecil, syirik itu bisa menghanguskan semua ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Sebagaimana hadath, meskipun kecil, itu bisa membatalkan wudhunya dia. Ya. Kita baca syarah ya dari ucapan beliau tadi. Ini disyarah, dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala. Tadi penulis mengatakan, fa'idha arafta annallaha khalaqaka li'ibadatih. Apabila kau sudah mengetahui bahwa Allah menciptakan dirimu hanya untuk beribadah kepadanya. Ini tadi kata penulis. Maka penjelasannya kata Syekh Shalih bin Fauzan, yakni idza arafta min hadhil ayah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa anta minal ins dakhilun fi hadhil ayah arafta annallaha ma khalaqaka abatha. Kata beliau, apabila kau sudah tahu dari ayat tadi bahwa Allah menciptakan dirimu untuk beribadah kepadanya. Surat apa tadi? Ayat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan kau termasuk manusia, kata beliau. Ya, kita ini merasa masuk enggak dalam ayat itu? Masuk. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Maka kita ini bagian daripada ins, manusia itu, bukan hewan. Ya, maka kita masuk ke dalam ayat tersebut. Maka ketahuilah, Allah itu tidaklah menciptakan kita sia-sia tanpa tujuan. Jadi Allah menciptakan kita itu bukan iseng, kalau gawe ini gak ada tujuannya, tidak. Au khalaqaka litakula wa tashraba faqat. Demikian juga jangan dianggap Allah itu menciptakan manusia cuman untuk supaya manusia ini makan, minum, bertahan hidup. Itu kewan itu. Ya, itu binatang itu. Ta'ishu fi hadhihi dunya wa tasrah wa tamrah lam yakhluqka lihada. Di mana manusia hidup di atas muka bumi ini hanya untuk bersenang-senang di dunia ini, hanya untuk mencari kepuasan nafsu di dunia ini. Tidak, bukan untuk itu kita diciptakan.
Kalau kita diciptakan ini hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk hidup, makan, minum, memuaskan hawa nafsu, apa bedanya kita sama hewan? Nggak ada bedanya kita sama hewan. Ya, bedanya kita sama hewan, kita ini diperintahkan atau diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, sedangkan hewan diciptakan oleh Allah untuk kita manfaatkan. Ya, hewan, tumbuhan, dan yang lainnya diciptakan oleh Allah untuk kita manfaatkan sebagai penunjang hidup kita di atas muka bumi ini, agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian kata beliau, Allah tidak menciptakan kita untuk seperti itu. Allah tidak menciptakan Anda untuk seperti itu. Khalaqakallah li'ibadati. Allah menciptakan dirimu untuk beribadah kepadanya. Wa innama sakhkhara laka hadhil mawjudat min ajli an tasta'ina biha ala ibadatihi. Hanya saja memang Allah ciptakan ciptaan-ciptaan yang ada di alam semesta ini, di atas muka bumi ini, dari hewan-hewan, ya, kemudian tumbuhan-tumbuhan dan segala jenis bebatuan mungkin, atau emas, perak, air, dan yang lainnya. Semua itu diciptakan oleh Allah untuk dijadikan sebagai penunjang kita dalam beribadah kepada Allah, untuk kita manfaatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annaka la tastati' an ta'isha illa bihadhil asya. Karena kita nggak mungkin bisa hidup di atas muka bumi ini tanpa hal-hal itu. Kita nggak bisa hidup kalau nggak makan, kita nggak bisa hidup kalau nggak minum. Ya. Maka semua itu diadakan oleh Allah, bukan tujuan. Ya, bukan tujuan kita untuk makan dan minum itu, tapi itu hanya penunjang. Karena memang kita nggak bisa hidup kecuali dengan makan dan minum. Tujuan kita sekali lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tatawassalu ila ibadatillah illa bihadhil asya. Dan engkau tidak akan mungkin bisa mencapai peribadahan kepada Allah kecuali dengan hal-hal tadi, kecuali dengan makan, minum, dan yang lainnya tadi. Ya, gimana orang mau ibadah kalau sakit? Ya kan? Gimana orang beribadah kepada Allah kalau dia sakit? Maka nggak mungkin. Sakharahallahu laka li ajli an ta'budahu laisa min ajli an tafraha biha wa tasrah wa tamrah wa tafsuk wa tafjur ta'kulu wa tashrab ma ishtahaita. Maka sekali lagi kata beliau, Allah yang menciptakan itu semua agar engkau manfaatkan dan agar engkau beribadah kepada Allah. Bukan Allah ciptakan itu semua dunia ini untuk supaya kau bersenang-senang, ya, untuk kau bergembira, kemudian engkau berbuat fasik. Ya, karena mengejar dunia tadi, akhirnya kau berbuat fasik, berbuat fajir, kau makan dan minum apapun yang kau inginkan. Tidak, bukan itu tujuan kita. Hadza sya'nul bahaim. Itulah kondisi hewan. Ya, hewan itu sudah nggak pakai mikir, ini barang makanan punya siapa. Ya, kalau ketemu sama betina langsung diembat sama dia, nggak pakai mikir iki bojone sapa. Itu hidupnya hewan. Yang penting pokoknya nafsunya apa? Ya, nafsunya tersalurkan, terpuaskan. Itu hidupnya hewan. Makanya orang-orang kafir itu disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti al-an'am, seperti binatang ternak. Allah mengatakan dalam surat Muhammad, innal ladzina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka bersenang-senang, ya, mereka makan, mereka minum seperti hewan-hewan ternak yang makan dan minum, dan neraka tempat tinggal mereka kelak. Kenapa orang kafir disamakan seperti binatang? Karena mereka makan dan minum, berbuat apapun yang mereka inginkan tanpa ada batasan. Ya, sedangkan kita tidak. Ya, kita makan dan minum ada batasannya. Apa-apa yang Allah halalkan maka kita makan.
Apa-apa yang Allah haramkan maka kita tinggalkan, semua dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam rangka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya konsep hidup seorang muslim itu 24 jam ibadah kepada Allah. Tidak bisa seorang muslim itu lepas dari ibadah kepada Allah. Gimana caranya 24 jam ibadah? Gak kerja. Nah, kok bisa kerja tapi dia ibadah? Naam, ya, kerjanya dia itu bukan hanya sebatas untuk bersenang-senang, tapi kerjanya dia itu untuk menunjang apanya? Ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidur bukan dalam rangka untuk memuaskan nafsunya untuk tidur, tidak, tapi dalam rangka untuk supaya dia mendapatkan kekuatan sehingga dia bisa beribadah kepada Allah. Ya, dia menikah bukan hanya sebatas untuk bersenang-senang, tidak. Betul, dia bersenang-senang, namun itu semua dia lakukan dalam rangka untuk menunjang ibadahnya kepada Allah agar tidak terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah. Nah, yang perlu dipahami jamaah, maka ibadah ini definisinya itu yang paling bagus disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dalam Majmu' Fatawa beliau mengatakan al-ibadah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ya, pahami konsep ibadah, definisinya. Ibadah itu adalah sebuah istilah yang universal, ya, kompleks, mencakup apapun yang dicintai Allah dan diridhoi Allah, baik berupa ucapan ataupun berupa perbuatan, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Jadi pokoknya kalau kita berbuat dengan suatu perbuatan dan itu dicintai oleh Allah, maka itu disebut ibadah. Kalau kita berucap dengan suatu ucapan yang itu dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka itu bernilai ibadah. Nah, apa barometernya Allah cinta atau tidak? Apa perasaan? Kayaknya Allah cinta sama ucapan saya, Ustaz. Loh, kok bisa ngomong kayak gitu? Iya BE lho ya. Ya koyoke kayak ngono. Apa tolak ukurnya? Bukan. Ya, tolak ukur perbuatan Anda dikatakan ibadah dengan alasan perbuatan saya ini dicintai oleh Allah. Loh, kok perlu? Kalau perbuatan itu dicintai oleh Allah? Bukan. Tahu dari mana kalau perbuatan itu dicintai oleh Allah? Dalil, naam. Ketika Allah perintahkan dan Anda kerjakan, maka berarti dicintai atau dibenci sama Allah? Dicintai, maka itu ibadah. Sebaliknya, ketika dilarang sama Allah, kemudian Anda tinggalkan, dicintai atau dibenci sama Allah? Loh, kok dibenci tambahan? Dicintai dong. Ya, maka namanya ibadah itu bukan cuma mengerjakan, tapi ada ibadah yang sifatnya itu meninggalkan. Meninggalkan apa berarti? Yang haram. Meninggalkan yang haram itu dicintai oleh Allah. Maka berarti itu juga ibadah kepada Allah. Sebagaimana kita mengerjakan perintah Allah itu ibadah, maka meninggalkan larangan Allah itu juga ibadah. Ya. Kemudian kata beliau, ammal adamiyun fallahu jalla wa ala khaliquhum li ghayatin 'azimah wa hikmatin 'azimah wa hiyal ibadah. Tadi kalau binatang itu memang diciptakan oleh Allah untuk bersenang-senang, makan, minum. Ya, adapun manusia, Bani Adam, maka Allah menciptakan mereka dengan tujuan yang agung, dengan hikmah yang agung, yaitu diciptakan untuk beribadah. Tadi dalilnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku,
Aku tidak menginginkan mereka untuk memberikan rizki kepadaku, kata Allah. Dan aku tidak menginginkan mereka untuk memberi makan kepadaku. Kenapa? Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Karena Allah yang Ar-Razzaq, yang memberikan rizki kepada mereka. Dalam ayat ini Allah menekankan bahwa ibadah kita kepada Allah itu bukan dalam rangka untuk memberikan manfaat kepada Allah. Allah untung dengan ibadah yang kita kerjakan. Sehingga kebalikannya, kalau kita tidak beribadah kepada Allah, berarti Allah mengalami kerugian. Betul tidak? Ada sebagian orang mengatakan gini, hubungan kita dengan Allah itu seperti atau hubungan simbiosis mutualisme katanya, yaitu hubungan yang saling menguntungkan. Ya, kita untung karena dikasih rizki sama Allah, maka Allah untung karena kita sembah, karena Dia kita sembah. Berarti katanya simbiosis mutualisme, podo untungi. Ya apa tepat kan? Betul lah. Sepakat, salah. Yang mana yang salah? Kita kan untung dikasih rezeki sama Allah. Hah? Iya. Jangan dianggap Allah itu beruntung dan Allah itu rugi. Tidak ada. Tidak ada dampaknya. Kita mau beribadah atau kita bermaksiat itu sama sekali tidak mengurangi ya kekayaan Allah, tidak mengurangi keagungan Allah meskipun sedikit. Ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Ali Imran tentang haji, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan Allah mewajibkan kepada manusia untuk melaksanakan haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu melaksanakannya. Tapi barang siapa yang enggan, maka Allah itu maha kaya dari seluruh makhluknya. Artinya Allah maha tidak butuh dengan semua makhluknya. Mau semua makhluk tidak melaksanakan haji, mau semua makhluk tidak ada yang sholat, semua manusia tidak ada yang beribadah kepadanya, itu sama sekali tidak mengurangi kekayaan Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadits qudsi, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, apabila kalian semuanya mulai awal zaman sampai akhir zaman, baik manusianya ataupun jinnya, kalian semua itu modelnya seperti makhluk yang paling bertakwa. Semua manusia dan jin mulai awal sampai akhir zaman semuanya seperti siapa makhluk paling bertakwa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua beribadah kepada Allah, semua taat kepada Allah, tidak ada yang bermaksiat kepada Allah. Kalaupun terjadi seperti itu tidak akan menambah kekuasaanku barang sedikit pun. Gak ada dampaknya bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau beribadah kepada Allah, maka Allah semakin berkuasa, Allah semakin bertambah kekayaannya. La. Sebaliknya kata Allah, walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Seandainya kalian semua ya mulai awal zaman sampai akhir zaman, baik manusianya ataupun jinnya, kalian berada di seperti orang yang paling jelek, paling buruk di antara kalian. Seperti makhluk yang paling jelek, paling buruk di antara kalian. Kira-kira siapa? Iblis, Fir'aun. Iblis sama Fir'aun lebih buruk mana? Hah? Kok bisa? Kalau Fir'aun? Iya. Fir'aun, Iblis ini salut sama Fir'aun. Gedek-gedek Iblis ini. Sampel edan ini. Ana rabbukumul a'la.
Ya, maka para ulama menyebutkan Fir'aun ini akfar min iblis. Fir'aun ini lebih kufur daripada iblis. Ya, iblis nggak pernah mengaku sebagai Tuhan, nggak pernah mengaku sebagai Rob. Bahkan iblis memanggil Allah dengan Robbi. Sebagaimana iblis ketika diusir mengatakan Robbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Robku, tundalah kematianku sampai hari dibangkitkan. Tuh, iblis masih masih memanggil Allah dengan Rob. Tapi kalau Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rob kalian yang paling tinggi. Alhamdulillah. Semua manusia dan jin mulai awal sampai yang terakhir modelnya kayak Fir'aun, ngaku Tuhan kabeh. Maka kata Allah, itu tidak akan mengurangi kekuasaanku barang sedikit pun. Ya, nggak ada dampaknya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka jangan dianggap kalau kita bermaksiat maka Allah rugi, sedangkan kalau kita beribadah maka Allah untung. Ya, karena kita dapati masih ada pola pikir seperti ini di kalangan sebagian orang. Ketika kita nasihati kepada seseorang, kau ini pernah ada kita dapati ada salah satu anak muda ya, kalau sholat itu cepat sholatnya dia, sholatnya cepat. Kemudian dia itu sholatnya bolong-bolong, kadang sholat, kadang enggak gitu. Maka kita nasihati, ya, nggak boleh sholat seperti itu. Sholat harus tumaknina, nggak boleh cepat-cepat. Ya, terus kemudian jangan sesekali sholat, sesekali nggak sholat, nggak boleh. Harus sholat 5 waktu. Ya, wajib. Setiap muslim wajib sholat 5 waktu. Nggak boleh cuma diambil maghribnya tok, isyaknya tok gitu. Apa jawaban dia? Wis talah, untung-untung aku sholat. Yo apa sih? Siapa yang dimaksudkan untung ini? Allah maksudnya. Masih mending, masih untung saya sholat timbangnya saya nggak sholat. Sing rugi ku kon. Sing untung juga kau. Ya, maka masih ada di antara sebagian orang yang menganggap dirinya itu rugi atau Allah itu diuntungkan. Demikian juga kita dapati fenomena sebagian orang ketika sholat, kemudian dia mendapati imam itu sedang sujud. Ya, imam sedang sujud di rakaat pertama, maka dia baru masuk ke barisan shaf. Maka banyak di antara kaum muslimin tidak langsung melakukan apa? Takbiratul ihram, tidak langsung bergabung, tapi ditunggu dulu imamnya. Sampai imamnya berdiri rakaat kedua, baru kemudian apa? Sholat. Baru kemudian takbiratul ihram. Padahal dia sudah dari tadi. Dia sudah dari tadi berdiri di situ, tidak takbir dia. Apa kira-kira alasannya? Rugi saya. Ya. Loh, ya iya, karena saya sudah sujud, tapi ternyata nggak dianggap 1 rakaat. Ya. Keenaan. Sopo sing keenaan nih? Paham ya maksudnya? Ini nggak benar pola pikir demikian. Ya, maka kita yang diuntungkan. Coba ketika kita langsung takbiratul ihram, ya kita langsung ikut sujud, meskipun nggak dianggap 1 rakaat, ada pahalanya. Argo pahalanya jalan di situ. Bukankah ketika sujud dia mengatakan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kalau bisa mungkin ada waktu dia berdoa kepada Allah. Bukankah doa di antara doa ketika sujud itu mustajab? Ya, aqrabu ma baina 'abdi wa rabbihi wa huwa sajid, kata Nabi. Yang paling dekat antara hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Maka nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Kita lanjutkan kata Syekh Shalih Fauzan, Allahu ma khalaqaka litaktasibalahu. Allah tidak menciptakan engkau untuk engkau memberikan hasil kepada Allah. Ya, untuk kau bekerja kepada Allah. Jadi jangan dianggap sholat kita, puasa kita, ibadah kita itu sebagai bentuk pekerjaan kita. Allah menyuruh kita bekerja untuk Dia. Bukan. Jadi hubungannya itu bukan antara bos dengan karyawan, enggak. Hubungan kita dengan Allah adalah seperti budak dengan tuannya. Ya, seperti budak dengan tuannya.
Wa antahtarif wa tajma' lahu malan. Allah tidak menciptakan kita untuk kita ini mengumpulkan harta kekayaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Kama yaf'alu banu Adam ba'dhum li ba'din. Sebagaimana manusia melakukan itu, sebagian mereka bekerja untuk sebagian yang lain. Ya kan? Kalau bos nyuruh karyawannya untuk bekerja memang mengumpulkan harta. Ya, untuk mengumpulkan dunia. Yaj'aluna ummalan yajma'una lahumul makasib. Sebagian orang itu mengumpulkan, memperkerjakan karyawan-karyawan agar karyawan-karyawan tadi mengumpulkan hasil untuk bosnya. La, kata beliau, tidak. Allahu ghaniyun an hada. Allah itu maha kaya. Allah tidak butuh dengan itu semuanya. Ya, wallahu ghaniyun 'anil alamin. Bahkan Allah itu tidak butuh dengan semua alam semesta ini. Tidak butuh dengan semua makhluk ini. Walihada qal, oleh karenanya Allah mengatakan di ayat lanjutannya tadi surat Ad-Dzariyat ayat 57, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku, kata Allah, tidak menginginkan manusia untuk memberikan rizki kepadaku, dan aku tidak menginginkan mereka untuk memberikan makan kepadaku. Artinya, ibadah yang kita lakukan itu bukan dalam rangka untuk memberikan rizki kepada Allah. Supaya Allah ini tetap hidup. Supaya Allah ini tetap, istilahnya tetap eksis, maka kita ibadahi. Karena kalau kita nggak beribadah ini, nanti Allahnya kelaparan. Ya, Allahnya tidak eksis lagi. Tidak. Ya, maka poin yang ditekankan di sini sekali lagi, ibadah bukan untuk ngasih keuntungan kepada Allah. Itu. Ini konsep yang harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Agar yang merasa butuh itu siapa dengan ibadah? Kita, bukan Allah. Ya, jangan merasa sok. Kemudian kata beliau, Allahu jalla wa ala yut'imu wa la yut'am. Allah yang memberi makan, bukan yang diberi makan. Ghaniyun 'anit ta'am. Allah tidak butuh dengan makanan. Wa ghaniyun jalla wa ala bidzatihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha kaya dengan zatnya. Wa laisa huwa fi hajatin ila ibadati. Dan Allah tidak butuh untuk diibadahi. Ya, maka Allah memerintahkan untuk beribadah, betul. Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Tapi ibadah yang kita lakukan itu tidak dibutuhkan sama Allah Azza wa Jalla. Lau kafarta ma naqasat mulkullah. Seandainya engkau kufur, tidak mau beribadah kepada Allah, itu sama sekali tidak mengurangi kekuasaan Allah, tidak mengurangi kekayaan Allah. Walakin antal ladzi bihajatin ilaihi. Justru engkaulah yang butuh kepada Allah. Antal ladzi bihajatin ila ibadah. Kaulah yang butuh kepada ibadah. Famin rahmatihi, dan di antara rahmat Allah, annahu amaraka biibadatihi min ajli maslahatika. Ini jawabannya. Allah memerintahkan engkau untuk beribadah kepadanya, itu maslahatnya, manfaatnya kembali kepada siapa? Dirimu sendiri, kata beliau. Li'annaka idza abadtahu fa innahu subhanahu wa ta'ala yukrimuka bil jazaa'i wath thawab. Karena tatkala engkau beribadah kepada Allah, maka Allah akan memberikan reward. Allah akan memuliakan engkau dengan Allah berikan reward, balasan berupa surganya kelak. Ya. Fal ibadatu sababun li ikramillahi laka fid dunya wal akhirah. Maka ibadah itu hakikatnya adalah sebab Allah memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Ya, maka Allah memuliakan seseorang dengan sebab ibadahnya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Famanil ladzi yastafidu minal ibadah. Maka kalau gitu siapa yang mengambil manfaat dari ibadah ini? Al mustafidu minal ibadah huwal abidu nafsuhu.
yang mengambil faedah, keuntungan dari ibadah, ya hamba itu sendiri. Ya, ammallahu jalla wa ala fa innahu ghaniyun an khalqihi. Adapun Allah, maka dia maha kaya, maha tidak butuh dari hamba-hambanya. Kemudian lanjut lagi, kata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi, beliau mengatakan fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ketahuilah bahwa ibadah itu tidak sah dikatakan sebagai ibadah kecuali dengan tauhid. Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'at taharah. Sebagaimana salat itu tidak sah dikatakan sebagai salat kecuali apabila suci. Ya. Nah, kita baca penjelasan dari ucapan tadi. Kata Syekh Shalih Fauzan, "Idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa innal ibadata la takunu sahihatan yardaha Allah subhanahu wa ta'ala illa idza tawaffara fiha syartan. Idza ikhtalla syartun minasyartain tatalat." Kata beliau, apabila kau tadi sudah pelajari, ya apabila Anda tadi sudah mempelajari bahwa Allah menciptakan dirimu untuk beribadah kepadanya, maka sesungguhnya ibadah itu tidak sahih, tidak sah, ya tidak akan diterima dan tidak akan diridhoi oleh Allah kecuali terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu dua. Ya, kecuali terpenuhi syarat-syaratnya, dan syaratnya ada dua. Jangan dianggap, oh Allah kan nggak butuh sama ibadah kita, Ustaz. Iya, berarti Allah itu wis menerima semua ibadah, nggak selektif. Allah itu kan nggak dibutuhkan sama Allah. Berarti Allah sembarang menerima ibadah seseorang. Pertanyaannya, Allah itu selektif nggak? Atau Allah terima semua ibadah seseorang? Selektif. Nggak semua ibadah diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Nabi SAW mengatakan, atau firman Allah dulu, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura, dalam surat Al-Furqan. Nanti di hari kiamat kami paparkan kepada mereka amalan-amalan yang sudah mereka lakukan di dunia. Tapi setelah itu sama Allah dijadikan apa? Debu yang berterbangan. Kami jadikan amalan-amalan tersebut debu-debu yang berterbangan, gak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Maukah kalian aku beritahukan, kami beritahukan kepada orang-orang yang paling merugi amalannya, yaitu mereka yang beramal di dunia, ya, dan mereka merasa bahwasanya mereka telah melakukan yang terbaik, sudah merasa melakukan yang paling baiknya, padahal amalan-amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW pernah mengatakan tentang orang yang sholat. Beliau mengatakan, innal abda atau innar rajula la yusalli salata sittina ama lam tuqbal minhu salatun. Kata beliau, sesungguhnya ada seseorang yang sholat selama 60 tahun. Bukan umurnya, sholatnya selama 60 tahun dia jungkir balik sholat, tapi kata Nabi, satu pun sholatnya nggak ada yang diterima sama Allah Azza wa Jalla. Naudzubillah. Ya. Maka sekali lagi, meskipun Allah tidak butuh dengan ibadah kita, jangan dianggap Allah itu nggak selektif, angger nerimo ibadah. Tidak. Allah selektif dalam menerima ibadah hamba-hambanya. Kalau tidak memenuhi syarat, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini pentingnya kita ini memperhatikan apa? Kualitas ibadah atau kuantitas ibadah. Mana yang lebih penting?
kualitas ibadah. Meskipun kalau digabungkan dua-duanya itu lebih baik. Tapi jangan sampai kemudian kita ini lebih fokus kepada kuantitasnya, tapi nggak pernah melihat atau memperbaiki sisi kualitasnya. Angger ibadah pokoknya. Pokoknya yang penting ibadah. Ba ono dalile, ba gak ono dalile, pokoknya yang penting ibadah. Apalagi di bulan Rajab seperti ini. Banyak broadcast. Ya, amalan bulan Rajab ini dan ini. Zikir, doa ketika bulan Rajab. Ya, apalagi malam ini. Tuh, ada amalan apa di malam ini? Malam Jumat pertama di bulan Rajab. Raghaib. Nah, ini kata Imam An-Nawawi, tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang sholat raghaib ini. Bahkan beliau dengan tegas mengatakan, fahiya bid'atun munkaratun asyaddal ingkar. Sholat raghaib itu adalah sholat yang bid'ah, yang mungkar, dengan kemungkaran yang parah. Sekarang ini dikerjakan antara maghrib dan isya. Berapa rakaat? 12. Ya. Kemudian bacaannya apa saja? Nah, ada itu. Ya, tata caranya siapa seperti itu? Ustadz, masa sholat gak boleh? Sholat boleh. Tapi ketika ditentukan, diikat dengan bilangan tertentu, dengan waktu tertentu, ya dengan bulan tertentu, ini membutuhkan apa? Dalil. Ya, tanpa ada dalil maka jatuhnya bid'ah, bukan malah ibadah kepada Allah. Ya, maka hati-hati. Ya, jangan mementingkan kuantitas tapi lihat kualitas ibadah. Nah, kualitas ibadah itu yaitu ibadah yang dilakukan memenuhi dua syarat ini. Ya, secara global antum tahu apa dua syaratnya ini? Ikhlas dan ittiba. Ya, kita baca di sini asyartul awal. Syarat yang pertama, an takuna khalisatan liwajhillah laisa fiha syirkun. Syarat yang pertama adalah yaitu ibadah tersebut khalisah, ikhlas. Apa artinya ikhlas? Pernah kita sampaikan? Ya, ada arti yang pernah kita sampaikan. Apa artinya ikhlas? Murni. Ya, ikhlas artinya memurnikan, pure. Ya, ibadahnya itu semuanya untuk Allah, tidak tercampur dengan kesyirikan. Jadi kalau Anda melakukan 10 ibadah, maka 10-10-nya ini harus ditujukan kepada siapa semua? Allah. Satu saja Anda berikan kepada selain Allah, maka itu dikatakan tidak ikhlas sudah ibadahnya. Karena sudah ada syirik. Tuh kan 9 ini ibadah semua. Kenapa kok tetap dikatakan dia berbuat tetap dikatakan ibadahnya hancur? Misalnya Anda beribadah dengan 1000 ibadah, tapi ada satu ibadah yang syirik, yaitu Anda berikan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 999 untuk Allah. Sing menang sopo? Sing satu itu jamaah. Iya, ini kaidah. Disebutkan oleh para ulama namanya asyirku ghallab. Syirik itu mendominasi. Satu kesyirikan itu pasti melenyapkan semua ibadah. Ya, jadi jangan pakai rumus timbangan ya. Satu syirik ditimbang dengan 999 ibadah. Maka yang menang kan harusnya 999. Enggak, sing menang sing syirik. Ya, pernah tak kasih analogi apa? Masih ingat antum? Apa di tempat lain? Iya, kencing sama apa? Sama air galon. Ya, tahu air galon isi piro? 19 liter. Air galonnya isinya air yang sangat jernih, sangat murni, seger. Air pegunungan. Ya kan? Kena satu tetes air kencing, gelem ngombe sampean. Kan 19 liternya masih air mineral. Satu tetes saja kena air kencing misalnya. Mau minum apa enggak? Itu ibaratnya syirik seperti itu. Ya.
Maka syarat yang pertama yaitu harus murni karena Allah. Fa in khalataha syirkun batalat. Ya, apabila masuk tercampur dalam ibadah itu dengan kesyirikan, maka batal. Ya, hangus. Mithlut taharah, seperti bersuci. Idza khalataha hadathun batalat. Apabila suci itu bercampur ya kemasukan najis, hadas, ya hadas bukan najis, kemasukan hadas, maka sucinya jadi hilang. Ya meskipun masih basah. Ya contoh misalnya, tapi banyak anak-anak kecil ini, nggak sih dois? Nah, karena berhubungan dengan itu gitu loh, karena mempertimbangkan anak-anak. Kadzalika idza abadtallah tsumma asyrakta bihi batalat ibadatuka. Demikian juga tatkala engkau beribadah kepada Allah kemudian engkau berbuat syirik kepada Allah, maka batallah ibadah yang kau kerjakan itu. Hadza syartul awal. Inilah syarat yang pertama. Ya, maka ini kita perhatikan jamaah. Baik itu syirik yang kecil ataupun syirik yang besar. Gak boleh ada itu dalam ibadah kita. Syirik kecil seperti riya misalnya. Ya, ini bisa merusak ibadah kita. Bisa merusak ibadah, kualitas ibadah kita. Loh lak ngono angel Ustaz. Iya angel memang. Bahkan para salaf terdahulu, kita tahu mereka adalah orang-orang yang luar biasa ketakwaannya kepada Allah. Mereka sendiri mengatakan bahwa yang paling susah itu adalah menjaga keikhlasan. Itu sangat susah. Ya, tapi terus harus diupayakan. Ya, syaitan nggak ada tanggal merah. Ya, dia tetap membisikkan kepada kita agar ibadah kita tidak ikhlas kepada Allah, agar kita jatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian asyartus tsani, syarat yang kedua, al-mutaba'atu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau ibadah kita itu berkualitas, ibadah kita diterima oleh Allah, yaitu harus mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ayyu ibadatin lam ya'ti biha ar-rasulu fa innaha batilatun mardudatun marfudatun. Ya kata beliau, ibadah apapun yang tidak pernah didatangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu ibadah yang batil dan ibadah yang tertolak. Meskipun banyak yang melakukannya, meskipun populer di masyarakat, tapi antum lihat, Anda lihat, ini dari Rasul atau dari manusia? Ini hasil kreasi manusia atau memang ini ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, maka kalau itu bukan dari Rasul, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Bikin capek. Nggak dapat pahala dari Allah, justru malah dapat dosa. Ya, malah dapat dosa. Karena Allah tidak mengizinkan siapapun membuat-buat ibadah. Bahkan Nabi itu nggak diizinkan oleh Allah untuk membuat ibadah dari diri Nabi sendiri. Semua yang diajarkan Nabi itu dari siapa? Allah, dari wahyu. Ya, semua yang diajarkan Nabi SAW itu wahyu dari Allah. Allah mengatakan, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka itu punya sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka syariat-syariat, ibadah-ibadah malam ya'dzan bihillah, yang Allah tidak pernah mengizinkan siapapun untuk mensyariatkan sesuatu dalam agamanya ini. Hatta Nabi SAW tidak diizinkan oleh Allah bikin-bikin syariat. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi selain Nabi. Ya, apalagi selain Nabi. Namun saya disayangkan orang-orang kita ini kalau masalah ibadah itu kreatif. Ono kreasi-kreasinya itu. Tapi kalau masalah dunia nggak bisa ngasih inovasi-inovasi. Kalah sama orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir inovatif dalam masalah dunia. Tapi sebagian kaum muslimin kreatifnya dalam masalah apa? Ibadah, dalam masalah agama. Ini nggak benar kreatifnya, salah tempat. Kita dengarkan adzan Isya.
Kita lanjutkan. Kata beliau, li'annaha bid'atun wa khurafatun. Karena ibadah yang bukan dari Rasul itu jatuhnya bid'ah dan khurafat. Walihada yaqulu sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang bukan dari kami, maka tertolak. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, man ahdatha fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat-buat, mengada-ngadakan perkara baru dalam urusan kami ini, apa-apa yang bukan bagian darinya, maka tertolak. Fala budda an takuna al-ibadatu muwafiqatan lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah itu harus selaras, sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. La bistihsanatin nas. Ibadah itu tidak didasari dengan niat baik. Yang penting kan niatnya baik, enggak. Kalau cuma modal niat baik toh, tapi caranya salah, maling juga niatnya baik. Apa? Untuk menafkahi keluarga loh. Baik niatnya, tapi apakah caranya dibenarkan? Tidak. Ya, maka niat yang baik itu harus dengan cara yang baik. Wa niyatihim wa maqasidihim. Ibadah tidak didasari dengan anggapan baik dari manusia, niat baik dari manusia, tujuannya baik, tidak. Madama annaha lam yadulla 'alaiha dalilun minasyara' fahuwa bid'atun. Pokoknya kalau tidak ada dalil yang menunjukkan akan ibadah tersebut, maka itu jatuhnya bid'ah. Wala tanfa' sahibuha bal tadurruhu li'annaha maksiyatun. Apabila dikerjakan oleh seseorang bid'ah tersebut, itu tidak mendatangkan manfaat kepadanya, justru malah bermudarat, karena itu adalah perbuatan durhaka, bentuk kedurhakaan. Ya, sudah dibilangi, sudah dikatakan ittabi'u, ya ikuti saja, jangan membuat perkara-perkara yang baru, malah durhaka dia. Sunnah Nabi nggak diikuti, ajaran Nabi nggak diikuti, malah membuat hal-hal yang baru. Ini semua disebabkan jamaah karena sebagian orang itu merasa kurang puas dengan apa yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, merasa kurang dengan apa yang diajarkan Rasul. Harusnya kita ini sebagai seorang Muslim, kita ini merasa cukup enggak dengan ajarannya Rasul, atau saya kurang? Cukup sudah. Apa yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu cukup. Tapi kalau ada dalam diri kita itu kurang marem, Ustaz, kurang gereng gitu loh, kurang semarak gitu loh. Iya, kurang marem kalau mengikuti Rasul, saklek mengikuti Rasul itu. Ya, maka mereka akhirnya menambah-nambahi karena nggak puas dengan apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal yang terbaik itu, yang paling baik itu, wa khairal hadi hadi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baiknya petunjuk yaitu petunjuknya Nabi sudah. Meskipun kita nggak puas, meskipun kurang marem, kurang gereng, tapi kalau itu dari Nabi sudah, itu yang terbaik. Ibarat seperti motor jamaah, sepeda motor ini, yang paling terbaiknya itu adalah apa? Dari pabriknya sudah. Iya, karena yang dari pabriknya ini itu orang-orang mikir semua ini, kenapa bannya ukuran segini, ya kan, kenapa ini bentuknya gini, kenapa knalpotnya begini. Itu semua dengan ilmu. Betul enggak? Dengan ilmu itu bikinnya itu. Nah, ada anak-anak yang nggak puas. Kok ngene bentuke? Kok ngene bentuke? Bane kok sakmene? Digenti ambek dhek. Ceper. Knalpote komunine ngene, gak puas dia. Digenti sama dia knalpot brong. Itu lebih baik atau lebih buruk? Lebih buruk. Ya, yang terbaik itu adalah apa yang dikeluarkan sama pabrik. Mikir iku wong pabrike gawe ngono. Dimodifikasi sama anak-anak.
Ya, maka demikian juga agama ini yang terbaik adalah ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Puas nggak puas harus terima ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa in za'ama annahu taqarrubun biha ilallahi azza wa jalla. Meskipun pelaku bid'ah tadi mengklaim bahwa perbuatan bid'ahnya itu adalah bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, gak malah cedek, gak malah dekat kepada Allah. Justru semakin apa? Semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kita mendekatkan diri kepada Allah itu dengan ajaran Rasul. Ya, bukan dengan bid'ah-bid'ah. Baik. Sebenarnya ada pembahasan tentang bid'ah ini, pembahasan tentang mutaba'ah, mengikuti Rasul, yaitu 6 sisi kita diwajibkan mengikuti Rasul. Ya, 6 sisi kita diwajibkan mengikuti Rasul, yaitu sebab, kaifiyah, tata cara. Lanjutkan. Apalagi? Waktu, tempat, dipersilahkan. Bukan MC itulah. Itu MC itu. Nah, waktu dan tempat dipersilahkan. Bukan. Sebab, kaifiyah, waktu, tempat, jumlah, bilangan, dan yang terakhir jenis. Berapa tadi? Sudah ya? 6 ya? Iya, 6 itu tadi. Ini insya Allah penjelasannya kita sambung di pertemuan yang akan datang. Karena waktunya sudah habis, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.